Shalom, selamat pagi saudara-saudariku yang dikasihi Yesus Kristus Sang Putra Allah. Kita bertemu lagi dalam Renungan Pagi yang dibawakan oleh Pendeta Drison Ginting dengan tema khas Bersama Allah di Waktu Fajar. Semoga firman Allah bersama Anda sepanjang hari. Shalom saudaraku, selamat pagi. Bersama kembali pada saat ini dalam Renungan kita Rabu 31 Agustus 2022 dengan judul Dalam Dia Kebenaran Digenapi. Ayatnya di dalam Matius 3 ayat 15. Lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, biarlah itu terjadi karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Yesus menerima baptisan bukannya sebagai pengakuan kesalahan atas perbuatannya sendiri. Ia menyamakan dirinya dengan orang berdosa, mengambil langkah yang harus kita ambil, serta melakukan pekerjaan yang wajib kita lakukan. Kehidupannya yang penuh penderitaan dan penuh kesabaran sesudah ia dibaptis adalah juga suatu teladan bagi kita. Setelah keluar dari dalam air, Yesus tunduk berdoa di pinggir sungai itu. Suatu masa baru dan penting sedang terbentang di hadapannya. Sekarang ia sedang memasuki perjuangan hidupnya dalam lingkungan yang lebih luas. Sungguh pun ia Raja Damai, kedatangannya wajib seperti penghunusan sebilah pedang. Tiada seorang pun di dunia ini yang telah mengerti akan dia, dan sepanjang masa kerjanya itu, ia harus berjalan seorang diri. Selama hidupnya, ibu dan saudara-saudaranya tidak mengerti akan tugasnya, bahkan murid-muridnya sekalipun tidak mengerti akan dia. Ia telah tinggal dalam cahaya yang kekal, satu dengan Allah, namun hidupnya di dunia ini harus dilangsungkannya dalam kesunyian. Ia harus menempuh jalan itu sendiri. Ia harus memikul beban itu sendirian. Ke atas dia yang telah meletakkan kemuliaannya serta menerima kelemahan kemanusiaan harus diserahkan penebusan dunia ini. Ia melihat serta merasa itu semuanya, tetapi maksudnya tetap teguh. Pada lengannya tergantung keselamatan bangsa yang telah terjerumus ke dalam jurang dosa, dan ia mengulurkan tangannya untuk memegang teguh tangan kasih yang maha kuasa. Yesus sebenarnya boleh tetap tinggal di sisi Bapa. Ia sebenarnya boleh tetap memiliki kemuliaan surga dan mendapat penghormatan segala malaikat. Tapi ia memilih menyerahkan kembali tongkat kerajaan itu ke tangan Bapa dan turun dari tahta kerajaan alam semesta supaya ia dapat membawa terang kepada mereka yang di dalam kegelapan serta hidup kepada mereka yang sedang binasa. Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, sangat indah pelajaran kita lewat perenungan untuk kita dapatkan pada saat ini, di mana di dalam Kristus kebenaran itu digenapi. Apa yang menjadi harapan manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa, yang mana upahnya adalah merupakan maut, kematian yang kekal. Tetapi oleh karena inisiatif Allah melalui Yesus Kristus mengambil tempat manusia, dan dia langsung turun meninggalkan akan tata surga, meninggalkan akan kemuliaannya, menanggalkan jubah kebenarannya untuk dapat serupa dengan manusia ini. Dan dia menderita, merasakan semua apa yang manusia alami. Saudaraku, sungguh menyedihkan bila mana kita melihat bahwa Yesus selalu harus menjalaninya dengan sendiri. Oleh karena orang yang terdekatnya pun tidak memahaminya, bahkan murid-muridnya sendiri pun tidak mengerti, sampai akhirnya ia harus terpalang di atas kayu salib demi untuk keselamatan bangsa, semua umat-umat manusia. Inilah yang menjadi satu perenungan bagi kita. Semoga kita diteguhkan dan dikuatkan sehingga kita dapat hidup semakin benar di hadapannya. Mari kita sama-sama berdoa. Oh Bapa yang bertahta di dalam kerajaan sorga, Allah pencipta langit dan bumi, Allah yang kami sembah, dan juga melalui Yesus Kristus yang sudah hadir di dunia ini untuk menjadi korban tebusan atas dosa-dosa pelanggaran kami manusia, sehingga kami dapat dibeli kembali untuk menjadi anak-anak-Mu, sehingga kami juga memperoleh jaminan untuk memperoleh kehidupan yang kekal. Ya Bapa, terima kasih untuk semua pengorbanan itu. Melalui renungan pagi yang kami peroleh pada kesempatan ini, sangat menguatkan kami ya Bapa, menggugah hati untuk dapat kami mencintai, mengasihi pengorbanan Tuhan, dan kami siap untuk menerimanya sehingga kami dimampukan berjalan
di dalam segenap perintah-perintah Tuhan dan mengikuti apa yang benar. Ya Bapa, biarlah hidup kami di dunia ini memancarkan terang kemuliaan Tuhan. Kami akan bersabar dan selalu dikuatkan melalui iman pengharapan kami, sehingga pada saat Yesus datang, kami akan dilayakkan menjadi pewaris kerajaan. Hamba-Mu berdoa pada saat ini, pada umat-umat Tuhan dimanapun berada, biarlah Engkau akan menyertai ya Bapa. Di saat menantikan kedatangan-Mu, kami harus tetap berjuang di dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan akan menolong, sehingga melalui berkat Tuhan yang tercurah lewat segenap usaha tangan, pekerjaan yang umat Tuhan lakukan, menjadi saluran berkat yang berkelimpahan. Memberkati yang sakit ya Bapa. Biarlah juga penumpangan kuasa-Mu terjadi, mengangkat sakit penyakit dan memulihkan mereka. Terkhusus bagi kami pada saat ini yang masih hidup di tengah-tengah pandemi dan bahkan munculnya berbagai virus ya Bapa. Kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan untuk kami dapat sehat dan selamat. Tetapi semua itu ya Bapa mengingatkan kami bahwa ini menunjukkan bahwa kedatangan Tuhan menjadi tanda-tanda akhir zaman. Oh Bapa yang baik, hamba-Mu berdoa begitu banyak umat-umat Tuhan yang mengalami kesulitan dan kesusahan pada saat ini. Tuhan juga akan menjadi kekuatan dan penolong bagi mereka, baik bagi anak-anak yatim piatu yang terlantar dimanapun berada, ibu-ibu janda yang membutuhkan Engkau yang menjadi penolong. Terlebih juga hamba-Mu mendoakan bagi orang-orang tua yang kami kasihi dimanapun berada dalam menjalani masa tua, masa indah mereka. Tuhan akan menyertai ya Bapa, cukupkan dalam semua keperluan kebutuhan, dan biarlah di dalam jasmani yang semakin melemah, tetapi iman mereka selalu dikuatkan. Terpujilah Engkau Tuhan, mengampuni dosa kami, karena doa ini hamba-Mu serahkan hanya di dalam nama Yesus yang sudah menjadi juru selamat kami. Amin. Shalom, selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati. Ingatlah Matius 5 ayat 13-16. Biarlah kamu menjadi garam yang mengasinkan dan terang yang menyinari kehidupan orang lain. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke seluruh dunia.